Nah, sebenarnya TBP dengan kebun pangkas itu, kalau TBP itu populasi apa pendekatannya itu? Kalau ini udah individu. Kalau ini masih populasi. Jadi kita menilai bagus enggaknya itu populasi umum gitu. Karena kita kumpulkan dari satu populasi tanpa menilai pohon induknya itu. Nah, di sini masih kasar itu prediksi kita itu. Jadi kalau ada mungkin pernah kuliah dan ngambil pemuliaan gitu atau genetik lah. Ada istilahnya itu heritabilitas dalam arti luas dan heritabilitas dalam arti sempit. Nah, kalau dalam perhitungan heritabilitas dalam arti luas itu di sini. Jadi pengaruh lingkungan gini ya. Tapi ini agak rumit juga, harusnya profesor. Itu boleh. Bentar lagi. Oh gini. Nah ini. Jadi fenotip itu penampakan lah. Itu genetik dan lingkungan. Dan ada interaksinya Pak. Nah biasanya dalam penghitungan heritabilitas untuk populasi, ini kan populasi propenan ini itu masuk ke dalam genetik Pak. Jadi plus interaksinya ini. Jadi dia heritabilitas dalam, kita akan ngitung heritabilitas dalam arti luas itu akan tinggi. Akan tinggi tuh. Nah, heritabilitas tinggi itu akan mempengaruhi prediksi kita kemajuan genetiknya itu. Tapi kalau kita ngomong di sini, ini itu nggak masuk dalam ke atasnya itu. Jadi cuma ininya aditifnya aja. Jadi akan kecil heritabilitasnya itu. Cuma prediksi kemajuan genetiknya akan lebih tepat di sini. Di KBS atau kalau ini kan udah per individu udah sangat. Jadi ini pendekatan masih populasi, jadi populasi mana yang terbagus? Kuncinya populasi sama individu kan. Nah yang paling bagus itu kita punya informasi propenan terbaik. Kayak propenan terbaik di parung panjang itu apa? Dari propenan terbaik itu individu terbagusnya apa? Kembangkan di sini. Nah itu. Jadi cuma di sini itu karena dia spesifik, dia kayak paritas. Kalau padi kan beda lagi ya. Oh padi untuk sawah gini beda lagi paritasnya itu. Nah tanaman hutan juga sama Pak. Kalau udah kebun pangkas itu harusnya lebih spesifik dia itu informasinya itu. Oh ini untuk daerah yang berpasir harusnya. Ini daerah yang lempung. Iya. Atau ini udah tahan karat buru. Udah ke sini harusnya ke paritas ini. Jadi informasi ini udah lebih detail harusnya kebun pangkas itu. Bertanya Pak. Yo. Oh dari situ dulu yang ini udah banyak. Terima kasih kesempatannya. Terkait ini Pak dengan kebun benih semen. Kebetulan kami dari Jawa Barat. Sekarang udah tahun ketiga Pak ya. Membangun KBS bulan ketiga. Jenisnya Dumelina sama Tisuk Pak. Yang bagus. Sebenarnya 5 jenis, cuma yang lain pertumbuhannya kurang. Yang saya belum paham ini Pak terkait dengan sertifikasi ke depannya. Yang namanya sumber benih itu kan harus ada sertifikat nanti ya. Walaupun KBS kan asal usul sudah jelas ya Pak, hasil uji genetis gitu kan. Kedepannya itu seperti apa nanti? Kapan itu desertifikasi? Terus siapa yang mensertifikasi terkait dengan ini Pak, KBS ini? KBS? Iya. Bisa turun Ya, dari apa? sama lah. Kapan itu ya? Apanya? Sertifikasinya? Sama. Oh, Di PPT kan gini ya. kapan? Ya, itu sebenarnya jeruk makan jeruk juga ya. Kapan itu lah? Ya kalau sertifikasi itu, kalau KBS itu kan kita bangun itu biasanya dari uji keturunan dulu. Ya, seleksi itu harus udah tuntas, kemudian ya berbunga berbuah itu dua kali lah minimal. 2 kali. Iya. Minimal 2 kali. Dulu saya juga pernah itu menghadapi umur mahoni 2 tahun diajukan, mungkin dirumpin juga. Yang 2 jasinga. tahun jasinga ya? Pak. Oh iya. 2 tahun suruh dinilai kan bingung juga. Iya.
Belum. Ini siapa tahu udah Dewasa tinggi udah 2 tahun gile. Kasih hormon. Jadi ya dipastikan kan ada syarat-syarat mungkin nanti SNI itu udah agak relatif detail lah, termasuk penilaian sumber benihnya itu. Jadi Kapan Pak? Misalkan Gemelina itu Pak. Gemelina, Jabon nggak dilihat. Gemelina kan mungkin berbuah itunya sekitar 5-6 tahunan lah ya, udah stabil itu. Dan seharusnya Tahun ke-7 lah. tahun ke-7 itu udah bisa disertifikasi. Cuma harus kalau mau disertifikasi oleh Tim sendiri. tim sendiri, panggil yang ahli independen aja. Apa dia aja nanti. Kalau saya susah menolaknya nanti. Karena Udah milik banget. yang bayarnya kan mereka kok saya. Mudik Pak. Siap. Ya, silakan. Yang kebun pangkas lah. Kebun pangkas katanya kan yang paling bagus lah. Ya. Hasil dari kebun pangkas itu bagus lah. Bagus. Harusnya. Kenapa bagus? Hmm. Kan perakarannya kan nggak ada yang akar tunggangnya. Ya. Tunggang Pak? Tergantung, Pak. Enggak semua Pak. Kalau udah kebun pangkas kita stek batang Pak. Perakaran tunggangnya pasti nggak ada. Pasti serabut yang banyak. Ya. Mungkin gini, Pak. Kebun pangkas yang banyak itu yang mungkin yang udah established mungkin jati aja. Jati mungkin eukaliptus sebagian di perusahaan-perusahaan. Nah, kasusnya kalau kita lihat sistem perakaran, cobalah buka yang jati yang perhutani gitu. Itu memang tidak ada tunggang yang langsung, tapi dia akar itunya akan lebih banyak yang gede-gedenya itu. Mungkin kalau istilahnya itu apa ya? Kalau itu kan taproot itu akar tunggangnya lah. Tapi dia akan akar lateral yang membentuk kayak akar tunggak itu, tapi lebih gede gitu. Itu akan lebih banyak Pak. Coba nanti dia. Saya punya fotonya sih sebenarnya. Ada fotonya itu. Jadi ada pengecualian. Untuk jati. Nah untuk eukaliptus kemungkinan berbeda sistem perakarannya. Dan kalaupun itu banyak yang roboh, itu tergantung tanahnya juga sih. Kalau tanah-tanahnya agak yang bergambut atau apa itu. Nah, dulu pernah nanam yang RAPP ya itu ya. Yang Pak Herodin itu. Dia nanam akasia crassicarpa dari vegetatif Pak. Di lahan gambut. Waktu dijalangi dia roboh semua. Ternyata dia berdiri itu karena itunya akarnya itu saling mengikat. Waktu dia dijalangi itu lepas langsung roboh. Jadi mungkin ada mekanisme adaptasi masing-masing itu beda. Tapi iya, cuma mungkin harus ada pertimbangan khusus untuk nanam ini. Jadi tidak. Tapi secara kalau kita produktivitas, KP itu lebih terseleksi lebih ini. Iya udah dipilih dari yang terbagus dari seleksi. Kecuali kalau kita hanya ngambil dari alam kemudian kita itu kebun pangkasan namanya, bukan kebun pangkas. Kayak meranti di perusahaan-perusahaan HPH itu kebun pangkasan Pak. Karena belum teruji. Iya. Ya, silakan. KP itu kan ada umurnya Pak ya? Jadi kalau dia udah mulai menurunkan produktivitasnya, sudah harus diganti kan? Iya. Nah itu apa penggantinya, materinya apa kita cari lagi? Apa boleh dari pengembangan ini? KP ini. Dari arahnya KP. Biasanya kayak perhutani itu kan dia milih JPP itu kan mungkin dari 200 atau 400 famili gitu. Jadi sebenarnya kalaupun ada kebun pangkas mau diganti itu ya mungkin udah 5 tahun udah ganti gitu. Ya tergantung perkembangan itu. Bukan. Dia kan udah ditanam di lapangan tuh. Kalau performa ini bagus, ya ini dilanjut. Atau mungkin kalau tidak bagus ya pilih yang lainnya gitu. Jadi pemulihan itu tidak stagnan Pak. Tidak hanya ini ada
apa namanya itu, bagus gitu. Tapi kita bertahan terus di sini, tapi bisa berkembang dengan yang lain-lainnya gitu. Kalau misalnya bank materinya sudah habis, kita lupa kan, lupa untuk menjaganya. Oh, Kepepetnya boleh nggak dipakai uji counter? itu kelemahan kita itu yang areal sumber daya genetiknya itu yang tidak dipelihara yang. Ya kalau habis apa ya? Alternatif lain bisa kita pakai mutasi breeding. Jadi pemulihan mutasi pakai sinar gamma, pakai kimia gitu. Itu akan tercipta keragaman baru, tapi arahnya acak. Kita harus seleksi lagi. Makin butuh waktu dan biaya lagi. Makanya kalau kita mengumpulkan materi genetik itu, udah aja tanam di lapangan gitu. Tetap dijaga gitu. Suatu saat kita kembali ke situ, oh ternyata yang ini itu kena penyakit ini nih. Ternyata di sana itu ada pohon lain yang lebih tahan, itu bisa dijadikan juga. Tapi kalau mau mempertahankan misalnya PHT 1 itu Mas Joko, udah produktivitas speknya udah menurun. Mau PHT 1 lagi, boleh nggak diambil dari KP-nya dibuat KP yang boleh. Malah sekarang banyak juga yang pakai itu Pak, bibit. Kalau anaknya Bibit bergulir ya Pak. boleh. Kalau misalnya nggak boleh Pak, Boleh. kan misalnya ini ya pohon ya, dari KP speknya kan, otomatis perjabaannya dia kan banyak. Iya. Nah, kalau kita pakai ini kan otomatis apa? Genetiknya udah beda pas kita tanam di lapangan ternyata yang pengennya lurus ternyata malah banyak cabang-cabangnya. Tidak. Cabangnya karena perlakuan, bukan karena genetik. Memang cari yang bertambah itu. Enggak, genetiknya nggak berubah. Mungkin yang kita Karena supaya banyak cabang. kita khawatirkan itu apa ya? Bentuknya nggak jelas, tapi Genetiknya Iya. Cuma gini Pak, mungkin yang harus kita cermati di sini adalah tiap jenis itu punya umur fisiologis yang beda. Mungkin untuk jati itu kita bisa berkali-kali tuh, karena dia umurnya panjang tuh, dan sistem maturasinya itu udah lama tuh. Kalau mungkin kita kembangkan dari Mangyum kan di lapangan mungkin udah 12 tahun ke atas itu banyak yang mati tuh. Ya mungkin satu generasi itu harus diambil lagi dari yang baru itu. Tidak bisa kita stek ini udah biasa, karena kalau Mangyum itu di atas 2 tahun itu udah susah di stek lagi. Jadi ada jenis-jenis tertentu yang susah. Jadi dia harus muda terus gitu. Dan mungkin umur fisiologis di lapangan itu harus kita perhitungan juga. Kalau untuk jenis-jenis cepat tumbuh itu kalau kita gunakan terus kemungkinan jelek. Karena dia sebenarnya umurnya udah tua, kita paksakan untuk ditanam gitu. Jadi mungkin umur kalau kita tanam di lapangan itu akan mati. Makanya untuk jenis-jenis cepat tumbuh kayak Mangyum itu jarang sekali dari kita. Ataupun kalau bambu, itu ada cerita orang yang mengatakan bahwa bambu itu punya umur juga Pak. Jadi kalau kita nanam dari kultur jaringan itu salah, itu bisa mati, mungkin udah nanam berapa tahun udah mati gitu. Karena dia berasal dari rumput yang udah tua tadinya. Jadi harus umur fisiologis itu. Tapi kalau untuk jati itu udah nggak masalah. berumur panjang. Ada lagi yang lain? Nyambung yang punya Iya. Yang kita bangun. ini kan ternyata memang benar-benar terjadi habis semua. Terus kan kita ngambil dari anaknya yang ditanam di tempat lain. Itu apa masih dikatakan nanti dijadikan kebun pangkas masih termasuk KP itu Pak kelasnya. Gimana Pak? Kalau Maksudnya? seandainya yang kebun pangkas yang Ini kebun pangkas satu. ya yang pertama ternyata benar-benar habis itu. Terus? Nah, kan Habis? pasti kan habis karena umur tadi. Oh. Nah, kan tapi kan sudah ada hasil yang ditanam di tempat Iya. lain. Nah, apa yang itu nanti dijadikan kebun pangkas itu masih termasuk kelas yang 7 itu, Pak? Masih. Masih. Cuma kan Hasilnya KP enggaknya itu kan ada sistem sertifikasi itu yang menentukannya itu. Ya mungkin nanti dinilai ulang. Iya. KP gitu ya. Dinilai ulang. Tapi kalau
genetiknya ini masih terjaga, ya itu masih bisa. Cuma Apa masih masuk kelas? kalau ini kan dibiarkan vegetatif, Pak. Vegetatif itu ya kalau kita ngambil lagi dari vegetatif, ini diambil lagi vegetatif, tetap aja tidak ada perubahan. Iya. Cuma biasanya kan kalau ini udah tua, diregenerasi lagi dengan yang baru, bangun lagi yang baru, KP baru. Meskipun materi genetiknya sama, ya silakan aja. Apa ini? Iya. Ini Masa aktif. masa aktifnya. Ya kita ada produksinya lah. Sampai nggak produktif lagi. Masa tengah. Oh, itu tergantung kita pemupukan. Kalau dipupuknya bagus, itu akan lebih lama. Iya. Kalau nggak dipelihara yang 1 tahun. Kan biasanya kalau Tidak produktif lagi gitu. yang sebenarnya yang apa ya? Dalam istilah kita kan banyak stek ya. Yang kita gunakan itu ada hard cutting, bukan soft cuttingnya. Jadi istilah hard cutting itu ini dipangkas, nanti tumbuh lagi, pangkas lagi sampai 5 kali. Jadi 5 kali biasanya. kalau jati itu gitu, 5 kali pangkasan dulu. Pangkasan mungkin pendek. Jadi nanti itunya tidak yang gini. Nah, jadi dia itu dikuatkan dulu gitu dia. Makanya istilah itu hard cutting. Kalau ini kan soft cutting itu susah itu. Coba bapak yang apa? Setekan yang panjang-panjang itu dengan yang pendek-pendek ini. Ah ini mungkin dijamin tidak hidup. Karena dia harus berkayu. Harus berkayu. Iya. Kalau yang lain Hampir sama sih. Jadi pangkas. semua jenis Penjaraan itu Iya. dari Karena penjaraan itu. ini relatif susah itu, Pak. Relatif susah untuk mengakarkan yang namanya tanpa perlakuan dari soft cutting itu. Kecuali dalam bibit. Bibit yang umur 3 bulan gitu. Ada lagi? Tadi Pak Hawin mau bertanya? Saya lupa. Jadi mau menambahkan yang sertifikasi KPS ya. Jadi itu bisa diajukan ke BPTH kayak kemarin di Jawa Timur kita kan punya KP itu disertifikan ke BPTH terus kemudian dari peneliti juga untuk meminimalkan kepentingan juga kan. Iya. Nanti mungkin kan dia sertifikasi di sini. Iya. Nanti saya mohon Mas. Kalau boleh disertifikasi ke Jawa Timur Pak, kan mahal tuh yang penginapannya banyak. Apalagi yang memohonnya direktur perbenihan. Mohon disertifikasi BPTH Palembang. Bingung dia. Mungkin kalau nggak ada kita diskusi di lapangan ya. Tapi sebelum itu Pak, Bapak dan Ibu sekalian, ini kan pembahasan terkait pembangunan sumber benih ya. Sekarang saya kasih waktu mungkin ya masih ada 10 menit. Ada pertanyaan yang mendasar nggak yang perlu justifikasi saintifik gitu, ilmiah ya, terkait penunjukan yang sementara ini masih agak ragu Bapak dan Ibu, silakan. Pak Yeri. Terkait penunjukan ini mungkin Pak ada banyak pertanyaan. Ya. Saya mau nanya Pak, dari klasifikasi sumber benih tadi ada 7 Pak ya. 3 kategori yang ditunjuk, selebihnya dibangun. Mana yang paling utama kalau untuk peruntukannya yang cepat Pak? Dari yang ditunjuk atau dari yang dibangun? Alasannya gimana? Dibangun lah. Oke. Ya. Gini, sebenarnya dari 7 itu yang namanya crash program itu kan ya mendesak lah untuk pemenuhan kebutuhan yang sesegera mungkin. Itu yang ditunjuk, yang 3 itu. Kalau yang dibangun Pak, Yang paling cepat yang dibangun ya APB, nggak usah mikir-mikir materi genetik banyak-banyak. itu maksudnya itu. Kalau yang dibangun,
Tapi kalau yang ditunjuk, jelas yang itu cepat. Ditunjuk sekarang bisa panen sekarang, Pak. Oke, Bapak silakan. Ya. Mengenai sumber benih juga nih Pak. Cara penilaiannya gimana Pak? Kalau si batang, kami ada 2 perlakuan kalau batang. Ada yang dilobangi, ada yang buka kulit dikasih virusnya. Kalau yang sudah buka kulit, umpamanya yang baru buka kulit semua, di sana kita sertifikasi boleh. Itu karena udah pohonnya udah dirusak Pak. Udah dirusak ya. Sebenarnya gaharu itu kan ya yang kita pilih itu pohon yang berpenyakit harusnya. Iya, penyakit dia Pak mati. Nah, cuma di sini mungkin lebih bagus itu Pak. Jadi pilih, kalaupun kita melakukan inokulasi ya, penyuntikan dengan apalah namanya itu, mau bakteri, mau jamur, mau apa itu. Karena tiap daerah itu beda-beda, ada yang pakai terasi juga ada kayaknya. Jadi gini, harusnya inokulasi tertentu untuk sumber benih tertentu itu harus, kalau Bapak melakukan itu mungkin bagus. Jadi tidak semua pohon itu diinokulasi itu bisa ini. Tapi kalau ada pohon yang diinokulasi itu bagus, kemudian itu dipilih dari beberapa pohon itu, mungkin itu ya lebih bagus lah. Karena yang kita tanam mungkin itu berasal dari pohon-pohon yang sehat tadinya itu, berbuah, kita ambil buahnya kemudian kita tanam. Nah, sekarang kan banyak hutan tanaman Pak. Sekarang kan banyak yang inokulasi itu. Harusnya yang pohon yang kita jadikan sumber benih itu pohon yang gampang diinokulasi. Bisa aja ngetesnya itu dengan inokulasi itu untuk seleksi pohonnya itu. Jadi kalau diinokulasi dapat, oh ini yang bagus untuk sumber benih. Jadi boleh ya Pak? Boleh, mungkin itu bagus ngetesnya gitu. Karena yang kita Masuk apa lagi Pak? Pinus. Ya kalau virus ya bocor getah itu apalah. Jadi seleksi itu kan kita memilih yang kita perlukan. Sesuai dengan kepentingan kita lah. Kalau kita kayu gaharu yang infeksinya itu yang kita itu, ya pohon mana yang terinfeksi itu yang kita pilih. Jadi kalau ada 100 itu Bapak infeksi aja nanti. Yang tidak terinfeksinya tebang. Gunakan pohon induknya yang terinfeksi. Yang udah terinfeksi. Asal jangan mati aja pohonnya. Satu lagi nih Pak, ini terakhir. Ya. Terakhir ya. Nanti kita sambil jalan ya. Jadi kalau kayak di buku kan ada namanya damar dengan tikus. Iya. Jadi itu kan kata teman-teman katanya kalau udah pernah dikaki, udah pernah diambil katanya itu sama boleh disertifikasi gitu, apa benar gitu. Secara karena alternatifnya udah nggak ini gitu. Iya. Tujuan kan tujuan Pak. Iya. Ya sebenarnya tergantung tujuan kita. Kalau kita tujuannya pinus itu untuk kayu pertukangan, ya jangan memilih yang itu. Tapi kalau kita untuk getah, ya itu nggak ada masalah. Malah itu bagus karena getahnya itu udah jelas produksinya berapa, kualitasnya gimana gitu. Boleh. Yang penting treatment itu tidak mengganggu produksi benih. Mungkin mengganggu tapi tidak terlalu signifikan lah gitu. Iya. Justru itu yang bagus tapi iya. Iya, kalau tidak disadap jangan-jangan nggak ada getahnya nih yang kita pilih itu. Kalau tujuannya untuk getah, jadi tergantung kita milih sumber benih itu untuk apa. Tidak dipermasalahkan Pak ya? Oke. Baik, cukup mungkin ya. Nanti kita sambil jalan. Ini jadi agenda sekarang kita akan keliling lokasi pembangunan sumber benih di sekitar sini. Nanti akan dipandu oleh Pak Dede.